Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi pada pelajaran fisika, masih dengan bab yang sama, yaitu gerak dan gaya, di mana pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dari gerak, jenis-jenis gerak, jarak, dan perpindahan. Nah, pada pertemuan kali ini, pertama kali kita akan membahas tentang kecepatan. Kecepatan, apa sih kecepatan itu? Nah, kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi, seberapa cepat benda tersebut berpindah dari posisi awal ke posisi akhir, itulah yang dinamakan dengan kecepatan. Kan? Itulah yang dinamakan dengan kecepatan. Nah, kecepatan dapat dirumuskan V sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Sedangkan kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu. Nah, ini persamaannya V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Dimana jarak itu simbolnya adalah S dan waktu itu adalah T. Kan? Nah, meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada GLB, yaitu gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Simbolnya itu V, sama-sama V ya kan? Lalu satuannya itu sama-sama meter per sekon. Nah, jadi ini dia persamaannya. Lalu ada contoh soal di sini. Denny berjalan sejauh 16 meter ke arah timur, kemudian ke arah utara sejauh 12 meter dalam waktu 14 detik. Hitunglah A. Jarak dan perpindahan, B. Kelajuan dan kecepatan. Nah, kan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jarak dan perpindahan. Di sini saya hanya ingin sedikit mengingatkan kembali tentang jarak dan perpindahan, makanya saya menanyakan tentang jarak dan perpindahan karena jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan itu saling berhubungan. Nah, lalu langsung aja kita jawab. Jarak itu kan udah saya jelasin di pertemuan sebelumnya, lintasan. Jadi seberapa jauh lintasan itulah jaraknya. Jadi di sini lintasannya itu kan 16 meter, lalu 12 meter. Jadi 16 sama 12 ini kita jumlahkan aja. Itulah dia jaraknya. Jadi jaraknya itu ada 28 meter. Lalu perpindahan. Perpindahan kita gambar dulu di sini. Ini Denny tadi berjalan dari rumahnya ke arah timur. Nih, sampai di sini. Kemudian dia jalan lagi ke arah utara. Lalu, di pertemuan sebelumnya, kan sudah dijelasin bahwasanya perpindahan itu tidak memikirkan lintasan. Jadi dia nggak mikirin lintasan ini nih. Mau kayak mana jauhnya lintasan ini nggak dipikirkannya. Dia hanya melihat seberapa jarak terdekatnya. Itulah yang dinamakan dengan perpindahan. Lalu, kita untuk mencari perpindahan ini menggunakan Pitagoras. Nah, pasti anak-anak ibu semua udah tahu ya rumus Pitagoras. Langsung aja di sini kita masukkan nilainya, yaitu 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Lalu 16 kuadrat ini adalah 256
ditambah dengan 144, hasilnya adalah akar dari 400, yaitu 20 meter. 20 meter ini adalah perpindahannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian B. Kelajuan sama kecepatan. Di sini kita cari dulu kecepatannya. Kecepatan itu tadi rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Kita udah dapat nih perpindahannya 20, kita masukkan. Lalu waktunya berapa? Di sini di soal udah ada waktunya 14 detik, ya kan? 14 detik. Nih, waktunya 14 detik. Kita masukkan 20 dibagi 14, 1,4 meter per sekon. Itulah kecepatannya. Kalau kelajuannya, jaraknya dibagi dengan waktu. Jaraknya udah dapat 28, kita masukkan. Lalu waktunya berapa? Ini dia waktunya 14 detik. 28 dibagi 14, hasilnya adalah 2 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada yang namanya percepatan. Nah, kalau percepatan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu contohnya apabila kita melakukan suatu perjalanan yang biasa kita lalui aja dari rumah menuju sekolah, kan? Kita menggunakan sepeda motor misalnya. Pada saat sepeda motor kita itu bertemu dengan lubang, nah pasti otomatis kita akan menginjak rem. Nah, saat kita menginjak rem, maka percepatan dari sepeda motor kita itu diperlambat. Setelah kita selesai melewati lubang, pasti kita akan menaikkan gas kita lagi. Nah, pada saat kita menaikkan gas itu, percepatannya lah akan dipercepat lagi, akan ditambah lagi. Nah, percepatan dan perlambatan sepeda motor yang kita tumpangi tadi itu, yang kita kendarai, itu bisa kita amati menggunakan alat ukur yang dinamakan speedometer. Nah, speedometer itu terdapat di setiap sepeda motor kita, ya kan? Jadi bisa kita amati di situ. Nah, percepatan itu dapat kita rumuskan A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Dimana delta V itu adalah VT dikurang dengan V0. Nah, A-nya ini adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, yang satuannya adalah meter per sekon. Delta T itu adalah perubahan waktu, satuannya adalah sekon. Dan VT itu adalah kecepatan akhir, yang satuannya adalah meter per sekon. Dan V0 adalah kecepatan awal, yang satuannya adalah meter per sekon. Nah, perubahan kecepatan pada setiap detik selalu tetap, maka percepatan juga tetap, sehingga disebut sebagai GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada contoh soal lagi tentang percepatan. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam, yang apabila kita ubah menjadi meter per sekon, itu menjadi 20 meter per sekon. Nah, diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Nah, lalu kita masukkan aja nih rumus dari percepatannya. Ya kan? A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta V-nya tadi itu kan VT dikurang V0. VT-nya itu adalah 20 meter per sekon dikurang dengan 0. Ini tadi kan 0 km per jam. Kalau kita jadikan ke meter per sekon tetap 0 meter per sekon. Makanya 20 dikurang 0. Dibagi dengan waktunya berapa? 5 sekon. Jadi 20 dibagi 5. Hasilnya adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Itu adalah percepatannya. Dan sekian untuk pertemuan kita kali ini tentang kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat.